Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti Nur Fadilah dengan NIM 2204075111025. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview praktik baik mengenai 3 materi, yaitu pertama, inklusivitas pendidikan, yang kedua, pendidikan karakter, dan yang terakhir itu peran teknologi dalam pendidikan. Jadi, yang pertama itu inklusivitas pendidikan. Nah, adapun masalah yang saya ambil di sini yaitu pendidikan inklusif bertujuan memberikan akses yang setara bagi semua siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK dan mereka yang berasal dari latar belakang yang kurang mampu. Namun tantangan utama yang meliputinya itu yang pertama itu kurangnya fasilitas, tenaga pendidikan yang tidak terlatih, dan diskriminasi dalam lingkungan sekolah. Nah, adapun solusi berdasarkan praktik baik yang saya dapat yang pertama itu adalah implementasi pembelajaran diferensiasi, yaitu model pendidikan inklusivitas yang berada di Finlandia. Nah, di Finlandia ini menerapkan pendekatan pembelajaran diferensiasi yang dimana kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Nah, guru menggunakan strategi multi level, misalnya siswa dengan kesulitan belajar mendapatkan materi yang dapat lebih mudah ia cerna. Nah, sementara siswa dengan kemampuan yang lebih tinggi akan mendapatkan tantangan yang ditambahkan. Nah, hasilnya siswa dengan berbagai tingkat kemampuan tetap bisa belajar bersama dalam satu kelas tanpa merasa tertinggal atau terlalu terbebani. Yang kedua itu ada penggunaan teknologi bantu. Nah, praktik baik yang saya lihat di sini adalah speech to text dan screen reader. Nah, aplikasi speech to text dapat membantu siswa yang tunarungu atau mereka yang kesulitan menulis untuk berkomunikasi yang lebih mudah. Sedangkan screen reader seperti NVDA atau JAWS membantu siswa tunanetra mengakses bahan ajar digital. Contoh implementasinya yaitu di sekolah Amerika Serikat. Mereka menggunakan Chromebook dengan fitur aksesibilitas untuk siswa ABK, meningkatkan partisipasi mereka dalam pembelajaran daring maupun luring. Yang ketiga itu ada pelatihan guru dalam pendidikan inklusivitas. Nah, praktik baiknya ini seperti yang ada di Kanada. Nah, di Kanada itu semua guru wajib mendapatkan pelatihan khusus mengenai strategi pembelajaran inklusif sebelum mengajar di sekolah negeri. Nah, guru diajarkan bagaimana mengelola kelas heterogen, memahami psikolog siswa, kebutuhan khusus, serta menerapkan metode Universal Design for Learning atau UDL. Nah, dampaknya guru lebih siap menghadapi keberagaman siswa dan bisa memberikan pembelajaran yang lebih efektif untuk semua siswa. Ialah pendidikan karakter. Nah, tantangannya itu di banyak negara pendidikan lebih menekankan aspek akademik dibandingkan perkembangan karakternya. Nah, akibatnya banyak siswa yang mengalami penurunan etika, empati, dan juga tanggung jawab sosialnya. Adapun solusi berdasarkan praktik baik yang saya dapat, yang pertama itu pendidikan karakter berbasis budaya di sekolah. Nah, di sini praktik baik dari sistem pendidikan di Jepang. Nah, di Jepang itu pendidikan karakter ditanamkan dalam budaya sekolah melalui kegiatannya itu seperti soji atau membersihkan kelas sendiri untuk menanamkan jiwa tanggung jawab siswa. Yang kedua ada kegiatan kelompok atau bisa disebut Kyozai Kyoiku untuk mengembangkan kerjasama dan juga empati. Nah, yang ketiga itu ada pendidikan moral atau dotoku yang diajarkan sebagai mata pelajaran wajib di sekolahnya. Nah, dampaknya ini dapat membuat siswa tumbuh dengan kesadaran sosial yang tinggi dan memiliki rasa hormat terhadap lingkungan dan juga kepada orang lain. Nah, yang kedua itu ada pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning. Praktik baiknya yang saya dapat di sini adalah model service learning di Amerika Serikat, yang dimana siswa diberikan tugas sosial di komunitas seperti membantu di panti jompo atau mengajar anak-anak yang kurang mampu. Nah, tujuannya ini agar siswa bisa belajar langsung dari pengalaman nyata, bukan hanya dari teori di kelas. Nah, hasil dari penelitian ini dari Spinjar 2021, siswa yang mengikuti service learning memiliki tingkat empati yang lebih tinggi. Mereka lebih sadar akan pentingnya kepedulian sosial dan juga tanggung jawab moral. Nah, yang ketiga itu ada kolaborasi sekolah dan orang tua. Praktik baik dalam program karakter
karakter college di Amerika Serikat. Nah, program ini mengajarkan 6 pilar ke karakter utama, yaitu kepercayaan, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, rasa hormat, dan kewarganegaraan. Nah, di sini orang tua diajak berperan aktif melalui pertemuan rutin dan juga kegiatan keluarga. Nah, dampaknya di sini nilai disiplin siswa dapat meningkat dan kasus perundungan di kelas dapat berkurang drastis. Ketiga ini teknologi dalam evaluasi pendidikan. Adapun tantangannya yaitu evaluasi dalam konvensional seringkali kurang efektif dalam mengukur keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan juga kolaborasi. Nah, adapun solusi praktik baik yang saya dapat, yang pertama itu ada artificial intelligence atau AI dalam evaluasi. Nah, praktik baiknya di sini yang saya dapat itu sistem AI yang di Cina untuk evaluasi esai. Nah, di Cina itu AI digunakan untuk menilai esai siswa berdasarkan parameter seperti tata bahasa, struktur, dan kreativitas. AI memberikan umpan balik otomatis yang membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka secara lebih cepat dan juga personal. Hasilnya, efisiensi guru meningkat karena mereka bisa lebih fokus pada bimbingan siswa, bukan sekadar koreksi tugas. Yang kedua ada gamifaksi dalam evaluasi. Nah, praktik baiknya ini penggunaan Kahoot dan juga Quizzes dari studi MIT 2023 menemukan bahwa evaluasi berbasis game seperti Kahoot dan juga Quizzes dapat meningkatkan motivasi dan relevansi penggunaan, sehingga siswa bisa menjadi 40% lebih aktif dari sebelumnya. Alasan keberhasilannya ini, yang pertama itu memberikan umpan balik secara langsung. Yang kedua, memotivasi siswa melalui elemen kompetisi dan juga reward. Yang ketiga adalah mengurangi kecemasan ujian karena dilakukan dalam formasi yang menyenangkan. Nah, yang ketiga, praktik baiknya yang itu portofolio untuk penilaian holistik. Nah, praktik baiknya ini diimplementasi di Eropa. Nah, e-portofolio ini adalah sistem berbasis digital yang memungkinkan siswa mengumpulkan hasil kerja mereka selama periode tertentu. Nah, manfaatnya yang pertama itu menilai perkembangan siswa jangka panjang, bukan hanya hasil ujian yang sekali waktu. Yang kedua itu memudahkan relevansi diri. Jadi siswa bisa melihat kemajuan mereka dari waktu ke waktu. Nah, dampaknya siswa dapat lebih termotivasi karena mereka merasa setiap usaha mereka dihargai. Yang kedua, guru bisa memberikan umpan balik lebih mendalam berdasarkan proses pembelajaran, bukan hanya hasil dari ujian akhir mereka. Jadi kesimpulannya dari ketiga isu pendidikan ini, kita belajar bahwa solusi berbasis praktik baik dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, seperti yang pertama itu tadi, pendidikan inklusif. Nah, digunakan teknologi bantu seperti pelatihan guru dan juga pendekatan diferensiasi untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan akses pendidikan yang adil atau merata. Nah, yang kedua itu pendidikan karakter. Nah, terapkan metode berbasis pengalaman, budaya sekolah, dan juga kolaborasi untuk orang tua siswa untuk membentuk nilai moral kepada siswa atau peserta didik. Nah, yang ketiga itu teknologi dalam evaluasi. Nah, gunakan AI, gamifaksi, dan juga e-portofolio untuk menciptakan sistem penilaian yang lebih adil, akurat, dan juga inovatif. Nah, jika solusi ini diterapkan secara keseluruhan, pendidikan akan lebih berkualitas, inklusif, dan juga relevan dengan kebutuhan zaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.